Mari sesi ketujuh. Ini pelatihan tantangan Elia. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan. Dan kalau Tuhan ingin mendapatkannya, email saya saja, elijah003@gmail.com. Sekali lagi, email saya elijah003@gmail.com. Kalau saudara ingin mendapatkan presentasi ini, ya kirim email saja. Nah, kita mulai sesi 7. Dulu kita mengulangi bahan dari sesi 6 minggu yang lalu. Markus 11 ayat 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Yesus mengutuk pohon ara ini. Dia perintahkan supaya pohon ara ini mati. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus jawab, punyalah imannya Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, kepada setan ini, kepada penyakit ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di sini kita belajar. Pada waktu Yesus mengutuk pohon ini, dia menjalankan imannya Allah, iman yang membinakan gunung. Pada waktu dia keluar perintah kepada pohon ini supaya mati, di hatinya tidak bimbang. Dia percaya apa yang dikatakannya kepada pohon ini akan terjadi. Maka pohon itu melayu dan mati. Jadi Yesus menjalankan imannya Allah untuk menjalankan mujizat ini. Pada waktu dia keluar perintah, itu dengan imannya Allah, tanpa bimbang, berdasarkan otoritas yang Bapanya telah mempercayakan kepadanya. Nah, sekarang kita belajar Kisah Rasul-Rasul. Ini pelayanannya Rasul Petrus yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan Eneas. Kisah Rasul-Rasul, pasal 9 ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan ke mana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Nah, saudara, Petrus di sini menjalankan otoritas atau karunia. Jelas ia menjalankan otoritas. Kenapa? Karena dia keluarkan perintah kepada Eneas, bangunlah. Kalau kita menjalankan perintah, artinya kita memakai otoritas. Di sini, walaupun Petrus dengan pasti punya karunia kesembuhan, tapi di sini tetap pakai otoritas. Nah, ini Kisah Rasul-Rasul. Sesudah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta,
membawa karunia-karunia-Nya. Tapi walaupun demikian, di sini Petrus tetap menjalankan otoritas daripada karunia kesembuhan. Apakah Petrus berkata, Bapa, dalam nama Yesus, saya perintahkan orang ini bangun. Apakah Petrus sebut nama Bapa dulu? Tidak ada. Tidak ada. Apakah di sini Petrus berbicara dalam bahasa roh? Memang Petrus punya karunia berbahasa roh, tapi apakah di sini dia pakai bahasa roh? Tidak ada. Tidak ada. Apakah ada tindakan imamat yang diarahkan kepada Bapa yang di atas? Apakah ada doa, puji-pujian, adorasi, dan lain sebagainya? Ada enggak? Apakah ada sesuatu hal yang dinaikkan kepada Bapanya yang di surga? Tidak ada. Tidak ada tindakan imamat. Apakah ada nubuatan atau tindakan profetik yang diarahkan kepada Enias? Ada nubuatan? Apakah ada proklamasi atau deklarasi? Ada enggak? Tidak ada sama sekali. Hanya perintah saja. Hanya perintah saja yang diarahkan kepada Enias. Nah, begini. Tetapi kalau ada karunia kesembuhan yang bermanifestasi, ya kemungkinan ada tindakan imamat atau tindakan profetik. Ya, karunia kesembuhan itu berjalan kemungkinan dengan tindakan imamat atau tindakan profetik. Tapi di sini bukan karunia, tapi otoritas yang dijalankan. Nah, sekali lagi, Petrus memakai otoritas untuk menyembuhkan dan bukan karunia. Kenapa dia tidak pakai karunia kesembuhan? Kenapa? Nah, jawapannya kita lihat konteksnya. Nah, konteksnya bukan kebaktian, saudara. Mujizat ini terjadi bukan di gereja, bukan di kebaktian, bukan di perkumpulan orang percaya, melainkan di rumah Enias. Apakah dia orang percaya atau tidak, kita nggak tahu. Tapi pokoknya mujizat ini terjadi di luar gereja, artinya sifatnya penginjilan, konteksnya penginjilan. Karena di luar gereja, di tengah-tengah orang belum percaya. Nah, perhatikanlah. Petrus tidak mencampurkan doa, nubuatan, dan perintah. Tidak ada campuran. Cuma perintah saja. Bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Tidak ada campuran doa, nubuatan, dan perintah. Sebagaimana biasa. Ya, kita lihat pada waktu kita melayani orang sakit, seringkali ada campuran doa, nubuatan, dan perintah. Tapi menurut kisah Rasul-Rasul, tidak ada campuran. Perintah saja. Bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara, ini sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Yang mengatakan, sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, menurut Lukas 10 ayat 9 ini, kita menyembuhkan orang sakit dulu. Setelah itu, kita memberitakan kerajaan surga, memberitakan Injil kepada mereka. Di sini, sebelum mereka berbalik kepada Tuhan, mujizat dulu. Mujizat dulu, baru mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi penting sekali kita mengikuti firman Tuhan, saudara. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Terus katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Sekali lagi, mujizat dulu. Mujizat dulu, baru orang percaya kepada Tuhan. Jadi, konteksnya boleh dikatakan penginjilan, saudara. Karena mujizat ini menghasilkan banyak orang bertobat percaya kepada Yesus. Jadi konteksnya boleh dikatakan penginjilan, pemberitaan Injil. Dalam konteksnya penginjilan, menurut Alkitab, kita pakai otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Hal ini kami sudah pelajari sudah satu sesi yang lalu. Pada waktu penginjilan,
ada orang sakit, kita menjalankan otoritas untuk menyembuhkan mereka. Kalau karunia kesembuhan, itu biasanya pada waktu kebaktian untuk melayani orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Hasil mujizat ini adalah penuaian banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Jadi konteksnya penginjilan, saudara. Nah, sekarang kebangkitan Dorcas. Mari kita belajar bagaimana membangkitkan orang mati. Ya. Pernah ada seorang saudari namanya Dorcas yang setia kepada Tuhan, melayani sesama saudara. Terus dia mengalami penyakit dan dia meninggal. Ya. Jadi orang-orang di situ mereka ambil keputusan mau panggil Petrus datang untuk membangkitkan dia. Jadi kita baca Kisah Rasul-Rasul pasal 9 ayat 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, Petrus dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, apakah janda-janda ini, apakah mereka beriman bahawa Dorcas akan dibangkitkan? Apakah mereka percaya Dorcas akan dibangkitkan? Rupanya tidak, saudara. Karena mereka di sini lagi nangis. Mereka, udah teman mereka, saudari mereka udah meninggal, mereka menangis, udah goodbye, udah sampai ketemu di surga. Artinya mereka tidak percaya Dorcas akan bangkit lagi. Mereka kurang percaya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak beriman bahawa Dorcas akan dibangkitkan. Petrus di sini, dia mau memindahkan satu gunung yang besar sekali. Dorcas itu bukan sakit, dia sudah mati. Ini rupanya gunung yang besar sekali. Jadi kalau mau menjalankan mujizat seperti ini, kita perlu iman sebesar-besarnya. Tapi kalau janda-janda ini, mereka di hati ada bimbang. Jadi Petrus suruh mereka keluar. Ya. Karena mereka di hati ada sedikit bimbang. Itu tidak salah, tidak salah. Tapi tugasnya Petrus membangkitkan dia. Perlu iman yang sebesar-besarnya, sebesar mungkin. Jadi karena mereka kurang iman, mereka disuruh keluar. Juga mungkin mengganggu. Ya. Lalu Petrus berlutut dan berdoa. Berlutut dan berdoa. Nah, di sini Petrus berbuat apa yang berbeda sebelum menjalankan mujizat? Apa bedanya? Bedanya dia berdoa dulu, saudara. Nah, Kisah Rasul-Rasul pasal 3. Sebelum Petrus menyembuhkan pengemis yang lumpuh itu, dia tidak berdoa dulu. Tidak ada. Dan tadi, waktu menyembuhkan Eneas, dia tidak berdoa dulu. Nggak ada. Tapi di sini, sebelum dia membangkitkan Dorcas, dia berlutut dan berdoa dulu. Kenapa? Kenapa? Apa bedanya di sini, saudara? Nah, begini. Apakah pada waktu Petrus berdoa, Dorcas bangkit? Ya, tidak. Tidak. Jadi, maksud dari doa itu bukan menjalankan mujizat. Maksudnya lain. Jadi, apa tujuannya doa itu? Apa tujuannya, saudara? Begini, tujuannya mempersiapkan imannya untuk memindahkan gunung. Mempersiapkan imannya Allah untuk memindahkan gunung yang besar sekali, yaitu orang mati, orang sudah mati. Itu tujuannya doa itu. Nah, ini sesuai dengan Matius 17 ayat 21, di mana Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya
kenapa tadi mereka gagal usir setan ayan dari anak yang kerasukan itu. Masih ingat ya? Itu Matius 17, ada anak yang kerasukan setan ayan dan ayahnya membawa dia ke murid-muridnya dengan harapan murid-murid Yesus menyembuhkan anaknya. Mereka gagal. Ya, masih ingat itu. Terus mereka tanya kepada Yesus, kenapa mereka gagal? Yesus bilang, karena imannya kecil. Karena kurang imannya memindahkan gunung. Terus ayat 21, Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi menurut Yesus, dengan doa kita menguatkan iman yang memindahkan gunung di hati kita. Mempersiapkan kita mengeluarkan perintah tanpa bimbang. Baru gunung itu akan pindah ke dalam laut. Baru orang kesetanan itu dilepaskan. Baru orang yang sakit itu disembuhkan. Setelah doa, dan kalau ada kesempatan kita boleh puasa juga. Tapi setelah doa itu menghasilkan iman kita dikuatkan. Maksudnya iman yang memindahkan. Maksudnya imannya Allah itu dikuatkan. Jadi kita siap untuk keluar perintah kepada gunung. Kita siap keluar perintah kepada penyakit, kepada setan tanpa bimbang. Artinya dengan iman yang memindahkan gunung, dengan imannya Allah, itu menghasilkan mukjizat. Ya. Jadi sebelum dia membagikan tugas, Petrus berdoa dulu, mempersiapkan imannya memindahkan gunung. Kemudian Petrus berpaling ke mayat itu. Nah, sekarang doa udah selesai doa, tidak doa lagi. Sekarang dia berpaling ke mayatnya si Dorcas itu, lalu berkata, Tabita, bangkitlah. Bangkitlah. Jadi Petrus pakai otoritas atau karunia, saudara? Jelas pakai otoritas. Kenapa? Karena dia keluar perintah kepada Tabita supaya bangkit. Kalau kita menjalankan kalau kita keluar perintah, artinya kita menjalankan otoritas. Amin. Jadi saudara, untuk membangkitkan orang mati, kita keluar perintah, menjalankan otoritas. Nah, sebelum itu, kalau perlu, doa dulu. Silakan doa dulu. Tapi udah selesai doa, kita buka mata, kita bangun berdiri, kita keluar perintah kepada orang mati itu. Apakah Petrus berkata, Bapa, dalam nama Yesus, kami perintahkan Tabita bangkit. Apakah Petrus sebut nama Bapa dulu? Tidak ada, saudara. Apakah Petrus berbahasa roh di sini? Tidak ada. Memang Petrus punya karunia berbahasa roh. Tapi di sini, waktu mau membangkitkan orang mati, dia tidak berbahasa roh. Tidak ada, saudara. Kalau berbahasa roh, itu untuk membangunkan iman kita. Boleh, silakan. Pada waktu Petrus berlutut, berdoa, mungkin dia berbahasa roh. Kemungkinan besar. Untuk apa? Untuk membangunkan iman kita. Untuk membangunkan iman kita yang kudus itu. Supaya kita boleh usir setan. Menyembuhkan orang sakit, memindahkan gunung. Amin, saudara. Apakah ada nubuatan atau tindakan profetik yang diarahkan kepada orang yang sudah mati itu? Ada enggak nubuatan? Ada enggak proklamasi, deklarasi? Ada enggak? Tidak ada, saudara. Petrus berlutut terus atau ia bangun berdiri? Saya percaya, saudara, pasti dia bangun. Pasti dia bangun. Nanti saya kasih penjelasan. Tapi saya percaya dia bangun, terus dia berpaling ke mayat itu. Nah, matanya terbuka atau tertutup, saudara. Nah, pada waktu dia berlutut, berdoa, kemungkinan matanya tertutup. Kemungkinan, ya. Tapi pada waktu dia bangun, terus dia berpaling ke mayat itu, terus keluar perintah kepada mayat itu, apakah matanya tertutup? Masih tertutup atau terbuka? Saya percaya, saya yakin matanya sudah terbuka, saudara.
Kerana waktu dia keluar perintah, Tabita bangkitlah. Itu bukan doa lagi. Itu perintah kepada mayat. Pada waktu saudara keluar perintah kepada anjing, apakah mata saudara tertutup atau terbuka, saudara? Terbuka. Ya, setiap kali kita keluar perintah atau menjalankan otoritas, mata kita harus terbuka. Ya, kalau doa, ya silakan tutup mata kalau mau. Tapi kalau keluar perintah, kalau tembak musuh, saudara, mata kita terbuka. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, ini sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Mujizat dulu, kesembuhan dulu, baru orang percaya kepada Yesus. Mujizat dulu. Hanya setelah terjadi mujizat, orang biasanya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Biasanya begitu, saudara. Itu memang sifat kita, sifat manusia. Kalau sudah menyaksikan, baru kita percaya. Sifat manusia belum berubah dan hari ini masih sama. Ya, itu sifat manusia. Menyaksikan mujizat dulu, baru percaya kepada Yesus. Jadi Lukas 10 ayat 9 masih berlaku untuk kita masa kini. Jadi saudara, pada waktu kita membawa Injil, memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, kalau ada orang sakit, mereka disembuhkan dulu. Sudah terjadi mujizat, hati mereka terbuka untuk percaya kepada Yesus. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, pada mujizat membangkitkan Dorcas, ada dua tahap yang berbeda dan terpisah. Dua tahap berbeda dan terpisah. Tahap yang pertama, berdoa kepada Tuhan. Yaitu tindakan imamat diarahkan kepada Bapa kami yang di atas, yang di surga. Tahap kedua, mengeluarkan perintah. Nah, ini berbeda jauh. Ini keluar perintah kepada mayat, kepada orang yang sudah meninggal. Tahap pertama, diarahkan ke atas kepada Bapa kami yang di surga. Tahap kedua, diarahkan kepada orang yang sudah meninggal, yaitu bawahan kita. Ya, berbeda. Dan perhatikanlah, terpisah. Petrus tidak mencampurkan doa dan keluar perintah. Tidak ada. Nah, pada tahap yang mana mujizat itu terjadi? Pada tahap pertama atau pada tahap yang kedua? Jelas, pada tahap yang kedua, baru mujizat ini terjadi. Karena tahap pertama itu adalah persiapan saja. Persiapan saja untuk Petrus memindahkan gunung itu. Membangkitkan orang mati itu. Ya, jelas ya. Jadi tahap pertama yaitu berdoa, persiapan saja. Tahap kedua, tahap kedua itu di mana kita menjalankan apa yang kita mau. Yaitu keluar perintah kepada orang sakit, kepada orang kesetanan. Di situ terjadi mujizat tahap yang kedua. Ya. Nah, perhatikanlah. Petrus tidak mencampurkan tahap pertama dan tahap kedua. Tidak dicampurkan. Bagaimana akibatnya terhadap otoritas kalau mencampurkan doa dan perintah sebagaimana biasa masa kini? Ya? Masa kini, kalau kita melayani orang sakit, seringkali mencampurkan doa dan perintah. Kira-kira begini, ya. Kita mau melayani orang sakit. Jadi biasanya begini. Oh, haleluya, puji nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, sembuhkanlah orang ini. Haleluya, terus berbahasa roh. Dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya.
Aku memproklamirkan kamu sembuh. Aku mendeklarasikan kamu sembuh. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi di situ campuran, ya. Campuran doa, campuran nubuatan, dan perintah. Campuran, ya. Nah, itu tidak Alkitabiah, jelas, ya. Jadi bagaimana akibatnya kalau kita mencampurkan doa dan perintah? Bagaimana akibatnya terhadap otoritas? Begini, ya. Begini. Pada waktu kita dalam doa, apalagi kita berlutut, di situ kita tidak punya otoritas, ya. Kita 100% berserah kepada Tuhan. Namanya berlutut, ya. Jadi dalam doa kita tidak punya otoritas. Tuhan yang punya segala otoritas. Kita cuma berdoa kepadanya yang punya segala otoritas. Jadi pada waktu doa kita tidak punya otoritas. Tapi pada waktu mau keluar perintah, pada waktu mau memindahkan gunung, menyembuhkan orang sakit, usir setan, memindahkan gunung, pada waktu itu kita mau supaya otoritas kita maksimal, sebesar mungkin. Amin. Amin. Sekali lagi, pada waktu berdoa, kita tidak punya otoritas. Nol. Tapi pada waktu keluar perintah kepada gunung, kita mau otoritas kita sebesar mungkin. Ya. Nah, begini. Misalnya, ada air dingin dan ada air panas. Satu dingin, satu panas. Bagaimana akibatnya kalau dicampurkan air panas dan air dingin? Apa akibatnya? Hasilnya air suam-suam kuku. Amin. Nah, dengan demikian juga, pada waktu kita mencampurkan doa dan perintah, akibatnya otoritas kita jadi suam-suam kuku. Amin. Pada waktu mencampurkan doa kepada Bapa dan perintah kepada bawahan kita, akibatnya otoritas kita jadi suam-suam kuku dan gunung itu tidak akan pindah. Penyakit itu tidak sembuh. Setan itu tidak keluar pada waktu kita mencampurkan tindakan imamat dan tindakan raja. Saya harap itu jelas. Jadi saudara, maka itu kita tidak mencampurkan doa dan perintah pada waktu melayani orang sakit. Jangan. Kerana otoritas kita dilemahkan jadi suam-suam kuku. Ini salah satu kesaksian saya ingin mau berikan kepada saudara-saudari. Pada tahun 2003, saya dan istri saya ada di kota Bandung di Jawa Barat, di mana kita mengarahkan pelatihan tantangan Elia bagi hamba-hamba Tuhan yang ada minat untuk menjangkau orang-orang Sunda yang kebanyakannya tinggal di Jawa Barat. Ya. Nah, orang Sunda, suku Sunda itu terkenal sangat melawan Injil, sangat keras dijangkau. Terkenal suku Sunda. Tapi ini hamba-hamba Tuhan yang hadir pada pelatihan itu, mereka mau menjangkau suku Sunda. Jadi setelah pelatihannya ada satu orang hamba Tuhan namanya Pak Elias, seorang pendeta, dia mulai menjalankan mujizat di daerah orang Sunda dan hasilnya banyak orang Sunda bertobat, percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Mesias. Ya. Mereka tidak pindah agama, tidak masuk agama Kristen, tidak. KTP-nya tetap Muslim, tapi di hati mereka mengikuti Isa sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka terima Isa sebagai Mesias, sebagai Al-Masih. Nah, salah satunya itu adalah seorang gadis namanya Rina. Ya. Dia mulai mengikuti kebaktiannya Pak Elias itu, dan dia rupanya mau mengikuti Isa. Dia dulu memang dari agama Islam. Namanya Rina. Tapi pada suatu hari dia bersalah. Dia kawin sama orang Islam. Dan otomatis Rina itu ya kembali ke agama Islam. Jadi tidak ikut kebaktian lagi. Nah, setelah itu dia sakit.
Rina itu sakit di rahimnya, ada tumor, kanker yang ganas sekali. Jadi keluarganya bawa dia ke Kota Bandung, ke rumah sakit, dan di situ diperiksa, dan dokter bilang, waduh, maaf sekali, nggak ada harapan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi keluarganya, ya, bawa dia pulang ke kampung. Itu 2 jam dari rumah sakit di Bandung. Jadi di situ, si Rina itu makin sakit selama 10 hari. Berbaring aja. Nggak bisa makan, nggak bisa minum. Akhirnya meninggal. Betul-betul mati si Rina itu. Dan karena Rina udah kembali ke Islam, di kampungnya ada 3 masjid, mereka umumkan, nanti sore kita akan kuburkan si Rina. Nah, sesuai dengan adat mereka, adat orang Sunda, sebelum dikubur, tetangga-tetangganya, teman-temannya, keluarganya semua berkumpul di rumah. Di situ juga berbaring di tengah-tengah mereka ada mayatnya si Rina. Jadi mereka berkumpul di satu kamar besar dan mereka ngaji kepada Allah mereka, minta supaya Allah mereka menerima rohnya si Rina ini yang sudah meninggal. Ya. Dan pada waktu itu Pak Elias dia di Bandung 2 jam dari kampung, dia dengar si Rina sudah meninggal. Dan dia sudah korbankan banyak waktu, banyak tenaga untuk melayani si Rina ini. Dan juga papinya yang duduk di sebelah Rina itu, dia sudah korbankan banyak waktu melayani keluarga ini. Jadi pada waktu dia dengar Rina ini sudah mati, wah, sangat kecewa. Karena udah mati artinya nggak ada harapan lagi. Dia udah meninggalkan Tuhan, terus mati, artinya nggak ada harapan. Artinya semua waktu, tenaga diboroskan, jadi boros. Semua waktu, tenaga yang dikeluarkan untuk melayani Rina dan keluarganya diboroskan, disia-siakan. Jadi hatinya sangat kecewa. Terus dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Setelah doa, dia ambil HP-nya. Dia telepon ke salah seorang pemimpinnya yang masih di kampung si Rina. Itu namanya Pak Dasep. Pak Dasep itu muridnya Pak Elias. Ya. Seorang pemimpin, muridnya. Jadi Pak Elias, dia berkata kepada Pak Dasep, kamu pergi ke rumah sama istri. Kamu suruh dia bangun, ketemukan saya di rumah sakit di Bandung. Ya. Nah, nanti sekarang saya ada video ini namanya reenactment. Video daripada apa yang terjadi. Ya, mari sebentar ya. Ini videonya, satu reenactment. Ya. Pernahkah saudara diminta untuk melakukan satu hal yang sangat penting, sangat berguna, sangat bermanfaat, tapi saudara enggan melakukannya? Kenapa? Karena saudara mungkin takut. Saudara takut akan resiko yang ditimbul akan atas keputusan saudara. Nah, saudara akan melihat satu kisah nyata di mana 3 orang yang percaya mengambil satu resiko yang besar untuk satu hal yang sangat penting, sangat berguna untuk seorang yang mereka kasih. Akhir bulan Juni 2013,
Ketika itu, aku diperiksa ke salah satu rumah sakit, dan aku dinyatakan mempunyai penyakit, yaitu kista yang sudah pecah. Kemudian, setelah diperiksa, pihak rumah sakit mengatakan, aku harus segera dioperasi. Setelah itu, aku pun dioperasi pada tanggal 1 Juli 2013. Kemudian, setelah 2 hari dioperasi itu selesai, aku hanya disuruh pulang kembali ke Pangalengan. Beberapa hari setelah dari rumah sakit, aku merasakan sakit sekali. Setiap makanan dan air pun tidak bisa masuk. Selalu keluar dan keluar bertambah banyak lagi. Dengan keadaan itu, aku pun memutuskan untuk kontrol kembali ke rumah sakit. Tetapi, keputusan rumah sakit tetap sama, hanya menyuruhku kembali pulang. Setelah aku pulang, keadaanku malah bertambah parah, karena memang makanan dan minuman tidak bisa masuk. Sampai akhirnya, aku tidak ingat apa-apa lagi, dan hanya merasakan berada di lorong yang gelap. Memang pada saat itu saya tidak merasakan apa-apa, saya hanya merasakan berada di lorong yang gelap. Ini Pak Elias. Pak Elias. Hamba Tuhan yang kami latih itu. Ketika itu saya merasa kaget, ada kabar dan ada berita bahwa yang namanya Rena telah meninggal. Saya merasa hal yang rasa nggak enak ya, karena permasalahannya Rena ini pernah diobati selama 1 tahun. Dan tiba-tiba hari ini saya merasakan dia hilang begitu saja. Dan akhirnya saya merasakan ada satu hal dalam hati, dari hati yang terdalam ada komplain ya, sebagai hamba Tuhan kepada Tuhan. Dan akhirnya saya coba telepon, dan saya lihat kira-kira di jam 7 malam, saya coba telepon kepada Asep. Nah, itu batas Asep. Halo Pak. Halo, dengan Pak Asep. Halo Pak. Nah Pak Asep, coba minta tolong nih, saya mau ngasih tahu tentang. Oh iya Pak, sudah meninggal Pak. Oh iya, katanya Rena meninggal. Nah, itu yang jadi masalah. Nah sekarang ini saya harus bekerja. Ibu Mas pergi ke rumahnya Rena. Nah kalau pada saya lagi ngapain? Lagi mau melayat Pak, ngumpulin uang. Oh iya, kalau gitu jangan berhenti dulu lah untuk melayat, untuk ngumpulin uang rumah nengok Rena. Stop aja dulu. Nah sekarang pada saya pergi ke rumahnya Rena bersama Ibu Mas, dan tolong kasih tahu ke Rena. Sudah meninggal. Oh iya, saya tahu Rena udah meninggal. Dia udah meninggal. Nah sekarang saya suruh pada saya kali pergi ke rumahnya Rena bersama istrinya, langsung bicara dengan Rena, kasih tahu Rena ditunggu sama Pak Elias di Immanuel, di rumah sakit Immanuel. Oh siapa? Ke rumah sakit Immanuel yang itu dia Pak ya? Sekarang juga Ada saya mau tanya mengenai keputusan Bapak untuk pergi taat dengan apa yang Pak Elias sampaikan lewat telepon. Kenapa Bapak seperti itu? Dikarenakan kami anak prajurit Tuhan Yesus, dan saya sebagai pengemban perintah atau melayani, dan kami cepat-cepat berangkat dan seluruhnya. Pak Elias harus berdua dengan istri saya juga sempat kaget karena tadi menolak, saya udah mati, tapi karena Pak Elias yang menyuruh pergi ke pihak rumah sakit, dan kami berangkat berdua, disuruh Pak Elias ke Pak yang korban itu yang mati, yang enak itu Pak. Udah berdua dengan istri saya. ya. Siapa sebagai prajurit Tuhan Yesus Kristus kami laksanakan. Ya, oke, siap ya, Pak Asep. Saya tunggu beritanya. Saya nanti langsung ke rumah
Ya, Tuhan berkati ya, Pak Dasep. Bapak Elias, Pak. Itu ayahnya daripada si Rena. Ayahnya. Udah meninggal, udah apa-apa, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, bangunkan anak ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bangun, Rena. Rena, bangun, Ren. Rena, bangun, Rena, bangun. Nyukan saya. Rena, ingat sama ibu dari Sanggar. Rena ditunggu sama bapak ke rumah sakit Immanuel. Nah, waktu itu ibu yakin ya bahwa Tuhan sepertinya menyuruh untuk membangkitkan orang mati, karena kan sulit ya untuk orang sakit pun ya biasanya kita sedikit ragu, tapi ini orang mati itu kan merupakan satu hal yang ibu harus yakin seperti apakah ada sesuatu yang ibu rasakan pada saat itu? Rasa saya juga kaget waktu saya menyelonong, ya yakin Tuhan Yesus yang menggerakkan kami. Itu yang kami tidak takut, yang tidak malu sama orang-orang. Rasa saya ada yang mendorong gitu. Waktu itu saya jama yang mati, bukan jama itu yang dibangkitkan oleh saya gitu. Orang-orang juga pada melihat saya gitu. Dan saya rindu supaya ini boleh terjadi, dan ternyata saya tahu dan saya sudah dibekali dengan otoritas, dan setiap anak-anak Tuhan, hamba Tuhan punya otoritas. Dengan jalan ini saya katakan dengan otoritas pada Pak Dasem untuk segera pergi ke rumahnya Rena dan untuk segera membawa dia ke rumah sakit walaupun dinyatakan dia telah meninggal. Di dalam hal ini saya punya keyakinan tersendiri kepada Tuhan bahwa otoritas akan dinyatakan, dan ini bagi saya adalah hal yang paling dahsyat dalam kehidupan saya dan melengkapi dalam pelayanan saya ke desa-desa. Saya bersyukur ketika saya dengar ternyata setelah mengalami dalam seumur hidup pelayanan saya, Tuhan Yesus itu sangat dahsyat. Ternyata Rena yang dinyatakan mati dan dia sudah bangkit kembali. Dan di sini saya lihat otoritas yang Tuhan berikan itu luar biasa bagi setiap hamba Tuhan. Dan saya memuji nama dia, ternyata Yesus hebat, dahsyat. Dan ternyata dia tidak pernah berubah, baik kuasanya, kasihnya, bahkan juga mujizatnya. Sampai hari ini pun, ternyata orang mati pun bisa dibangkitkan. Dia tetap, namanya tidak pernah berubah, namanya yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus, orang mati pun dibangkitkan. Saya ucapkan syukur pada Tuhan, hingga saya dilengkapi lagi di akhir tahun 2013, dan saya melihat Yesus luar biasa. Dia tidak pernah berubah. Hanya manusianya lah yang telah banyak berubah. Saya ucapkan syukur pada nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Memuji nama dia, kemuliaan hanyalah bagi nama dia, nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin.
saudara sudah melihat ketaatan dari 3 orang ini. Mereka melakukan satu hal yang mengandung resiko yang besar, mungkin dipermalukan, mungkin ditertawakan, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Orang yang mereka kasih kembali hidup. Nah, ini merupakan satu hal yang dapat menjadi inspirasi bagi kehidupan kita, bahwa saudara bisa taat dan saya sendiri bisa taat, dan kita bisa melihat perkara yang besar. Bahkan orang mati pun bisa dibangkitkan, apalagi orang yang sakit, orang itu bisa disembuhkan. Amin. Amin. Nah, kami akan minta batasan Ibu Imas hadir minggu depan untuk sesi 8. Jadi, ya, ikutlah minggu depan. Mereka nanti hadir, mereka bisa bersaksi, dan saya juga minta mereka melayani orang yang sakit minggu depan, sesi 8. Ya. Jadi datanglah minggu depan. Iman kepada Allah atau imannya Allah. Begini, saya yakin Tuhan bisa melakukannya. Itu iman kepada Allah. Tapi imannya Allah berbeda. Saya yakin saya bisa melakukannya karena diberikan otoritas dan kesanggupan oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukannya. Jadi saudara, iman kepada Allah itu berbeda dengan imannya Allah. Berbeda. Iman kepada Allah membuat kita selamat dan membuat kita menjadi taat dan kudus sama seperti Tuhan Yesus. Itu hasilnya iman kepada Allah. Kita diselamatkan, kita dikuduskan, diubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu hasil dari iman kepada Allah. Imannya Allah lain. Imannya Allah memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus sendiri lakukan. Itu hasil dari imannya Allah. Nah, begini. Berbahaya sekali kalau kita punya imannya Allah tanpa iman kepada Allah. Berbahaya sekali. Harus ada dua-duanya. Dua-duanya harus ada, saudara. Begini. Matius 7 ayat 22. Tuhan Yesus berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan aku akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara, walaupun hamba-hamba Tuhan ini bisa menjalankan mukjizat, tapi karena kehidupan mereka kurang kudus, karena mereka tidak menaati semua perintah Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Ya, jadi penting harus beriman kepada Allah juga. Karena pada waktu kita beriman kepada Allah, ya kita diselamatkan, kita dikuduskan oleh Roh Kudus menjadi kudus seperti Tuhan Yesus. Tapi kalau hanya punya imannya Allah saja untuk memindahkan gunung, wah itu berbahaya. Walaupun kita bisa memindahkan gunung, usir setan, menyembuhkan orang sakit, tapi Tuhan tidak mengenal kita, saudara. Kalau kita punya imannya Allah, yaitu iman yang memindahkan gunung, tanpa kasih, begini, kita sama sekali tidak berguna, saudara. Begini, 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, sekarang, ini nasihat untuk murid-murid yang mau belajar menyembuhkan penyakit. Nasihat, ya. Saudara, jangan mulai hanya dengan gunung besar
seperti penyakit kanker yang ganas tahap terakhir. Jangan hanya mulai dengan gunung-gunung besar saja. Mulai juga dengan penyakit yang lebih mudah untuk disembuhkan. Ya. Dengan begini, iman saudara makin bertambah dan saudara akan siap untuk memindahkan gunung yang lebih besar. Jadi, saudara boleh mulai dengan penyakit yang lebih ringan. Sakit kepala, sakit pinggang, sakit lutut, kurang bisa mendengar, sakit jantung. Itu lebih ringan, saudara. Jadi mulai dengan yang lebih ringan, saudara akan banyak menyaksikan mukjizat. Dengan demikian, iman saudara makin bertambah sampai dapat memindahkan gunung yang lebih besar. Amin, saudara. Ini penuaian pekerja kami di India sekarang. Ya, kami giat sekali di India. Ini beberapa kesaksian. Ya, kami sekarang banyak sekali. Ya, 600-700 kesaksian seperti ini ada di situs kami. Mari saya baca. Seorang lelaki bernama Ramanak sakit ginjal dan kurang bisa buang air kecil. Sudah lama dia tidak makan bermacam-macam obat, tapi biar bagaimana sudah lama dia makan bermacam-macam obat, tapi biar bagaimana tidak bisa sembuh. Kira-kira 2 bulan yang lalu, dia ikut kebaktian di salah satu gereja rumah tantangan Elia. Di situ dia dijamah oleh Tuhan dan dia sembuh total. Ramanak serta seisi rumah tangga menerima Yesus dan ia menjadi orang percaya yang imannya kuat sekali. Hal ini sering terjadi di India lewat pelayanan pekerja-pekerja kami yang terlatih. Di kampung namanya Tunggajor, seorang wanita namanya Sani Carimunda lumpuh. Walaupun sudah banyak makan obat, dia tidak bisa berjalan. Tetapi pada waktu pekerja-pekerja kami melayani dia dalam nama Yesus, dia sembuh ajaib. Pada saat itu dia merasakan tenaga kesembuhan Tuhan seperti listrik mengalir di badannya. Seisi rumah tangganya menerima Yesus. Jadi seringkali begitu. Orang sakit sembuh, habis itu seisi keluarga percaya kepada Yesus. Mujizat dulu, baru orang mau percaya. Seorang muda namanya Dilip Nayak kerasukan setan dan bikin banyak susah di rumah. Keluarganya minta tolong dari sini sana, tapi Dilip tidak bisa lepas. Setelah itu mereka membawa dia ke salah satu gereja rumah kami di mana pekerja kami melayani dia. Setelah beberapa menit, setan itu mengalah dan berteriak, "Saya tidak bisa tinggal di sini lagi, saya pergi." Terus setan itu keluar dari Dilip, dia menerima Yesus. Di desa Kutra ada orang lelaki yang bernama Sunil yang karena kecelakaannya, dahinya dan dadanya luka berat. Sudah tidak sadar lagi. Tidak sadar lagi. 45 menit setelah kecelakaan, pekerja-pekerja kami melayani dia. Dia kembali sadar dan sembuh total dari luka-lukanya. Kalian di Malaysia dan di Indonesia bisa melakukan hal-hal yang sama. Di suatu desa ada bayi lelaki yang tiba-tibanya tidak sadar lagi. Orang tuanya kaget dan tidak mengerti apa yang telah terjadi kepada anak mereka. Selama kira-kira 15 menit orang pada menjerit-jerit dan tuangkan air ke atas matanya, tetapi dia tidak bangun. Pada waktu itu, pekerja-pekerja tantangan Elia kebetulan ada di desa itu. Jadi mereka dipanggil melayani anak itu. Setelah dilayani dalam nama Yesus, anak bayi itu bangun dan buka matanya. Yang menyaksikan hal itu kagum. Orang tuanya itu menerima Yesus. Setiap malam, seorang anak perempuan berumur 2 tahun setengah melihat setan. Umurnya 2 tahun setengah, dia melihat setan. Berhari-hari dia terus menangis dan berteriak-teriak. Ayahnya bawa dia ke rumah hamba Tuhan tantangan Elia dari jarak 35 kilometer. Hamba Tuhan itu melayani dia dengan otoritas dalam nama Yesus. Setelah itu dia tidak melihat setan lagi
dan tidak menangis lagi. Jadi saudara, hasil di ini ya, dalam jangka waktu 4 tahun, kira-kira 60,000 jiwa-jiwa baru percaya kepada Yesus dan jauh lebih dari 1,000 gereja rumah dimulai. Inilah hasil dari banyak mujizat yang terjadi lewat pekerja-pekerja yang tidak ternama tetapi yang terlatih. Mujizat seperti ini akan terjadi dan harus terjadi di Malaysia dan di Indonesia untuk membawa banyak orang asli dan saudara sepupu kami kepada Isa Al-Masih. Amin saudara, ini harus. Yang Tuhan jalankan di India, dia juga mau jalankan di Malaysia dan di Indonesia. Cuma perlu pekerja-pekerja yang terlatih, yang mengerti iman yang memindahkan gunung, yang mengerti otoritas dan tenaga kesembuhan. Yang penting, kalian sudah mengerti dan bisa menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit dan melepaskan orang kerasukan setan. Itulah yang kami mengajarkan pada seminar ini. Nah, ini satu kesaksian dari Brasil, ya, di Amerika Selatan. Ini terjadi pada tahun 2010, saya di situ. Kami kumpulkan 600 lebih murid-murid untuk dilatih dengan tantangan Elia. Selama seminggu, saya melatih mereka tiap pagi. Dan sore setelah makan siang, mereka diutus ke kota ini. Nah, kota ini namanya Juazeiro do Norte. Itu kuat sekali menyembah berhala. Kota ini. Ya. Bahkan mereka bukan Katolik. Mereka menyembah berhala, saudara. Jadi, murid-murid ini, mereka itu diutus ke keluarga ini. Dari rumah ke rumah, mereka bawa Injil. Begini, ketok pintu. Ya. Terus, orang datang buka pintu. Terus mereka tanya, oh, apakah di sini ada orang sakit yang mau disembuhkan dengan gratis? Ya. Karena di mana ada banyak penyembahan berhala, di situ banyak orang sakit, saudara. Jadi di rumah-rumah ini banyak orang yang sakit. Jadi mereka dengar, wah, ini bisa menyembuhkan orang sakit dengan gratis. Mungkin mereka kira ini bomo atau dukun. Jadi mereka dipersilakan masuk ke rumah itu. Terus mereka melayani anggota keluarga yang sakit itu dalam nama Yesus. Dan banyak sekali mujizat terjadi. Selama minggu itu, hampir 2,000 orang sakit disembuhkan secara ajaib. Disembuhkan. Setelah itu, mereka kabarkan Injil kepada keluarga itu. Dan yang terima Yesus selama minggu itu, hampir 1,500 orang terima Yesus setelah menyaksikan mujizat. Nah, hal ini tidak pernah terjadi di kota itu, saudara. Dan tidak ada pendeta yang dahsyat yang melayani di situ. Enggak ada pendeta hamba Tuhan yang dahsyat, yang terkenal. Cuma 600 murid-murid yang dilatih. Mereka yang diutus dari rumah ke rumah. Menghasilkan panen yang luar biasa, saudara. Nah, hal ini juga bisa terjadi di Sabah, di Sarawak, di Indonesia. Bisa terjadi. Pokoknya kalian harus berani. Harus dilatih dan harus memberanikan diri. Rumah ke rumah. Menyembuhkan orang sakit. Memberitakan Injil. Kalian berani tidak? Seharusnya berani. Kenapa? Karena kalian dipenuhi Roh Kudus. Sudah punya keberanian. Menyembuhkan orang sakit dan memberitakan Injil. Sudah punya keberanian itu. Otoritas atas penyakit dan setan harus dijalankan dengan imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Akibat daripada kekurangan iman adalah kegagalan. Nah, kami adalah murid-murid Yesus, ya. Nah, atasan kita
adalah Bapa Allah. Dia di surga. Nah, bagaimana dengan dia? Ya, kepada dia kita ada iman kepada Allah. Terhadap Bapa Allah, kami beriman kepada Allah, menjadi kudus seperti dia. Kalau kita punya iman kepada Allah, kita diselamatkan, kita dikuduskan oleh Roh Kudus, berubah menjadi kudus seperti dia. Itu hasil daripada iman kepada Allah. Nah, bawahan kita adalah penyakit dan setan dan daging kita. Pada waktu kita memberitakan Injil, penyakit dan setan adalah bawahan kita. Dan pada kehidupan kita sehari-hari, daging kita juga bawahan kita. Daging kita artinya sifat kita yang lama yang membuat kita berdosa. Itu daging kita. Daging kita juga bawahan kita, saudara. Nah, bagaimana kita terhadap bawahan kita? Imannya Allah. Kita menjalankan imannya Allah terhadap bawahan kita. Dengan imannya Allah, kita melakukan pekerjaan Tuhan. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan hidup yang kudus dengan daging kita. Kita menjalankan otoritas terhadap daging kita. Kita bilang tidak. Dalam nama Yesus, tidak. Saya tidak akan berdosa. Dan daging kita akan mundur. Sifat lama kita akan mundur. Dan kita tidak masuk pencobaan. Jadi saudara, sebagai murid Yesus, terhadap Bapa Allah kami yang di surga, kita beriman kepadanya. Terhadap musuh kita, penyakit, setan, daging kita, kita menjalankan imannya Allah, saudara. Otoritas merupakan potensi untuk menyembuhkan penyakit dalam diri kita yang diberi oleh Tuhan. Otoritas, potensi untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, iman yang memindahkan gunung mewujudkan potensi ini supaya menyembuhkan penyakit dalam konteks penginjilan. Nah, jadi otoritas itu merupakan potensi yang ada di dalam diri kita. Bagaimana potensi ini diwujudkan menjadi penyembuhan? Itu dengan iman yang memindahkan gunung. Kita menjalankan otoritas kita dengan iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah. Nah, kemungkinan pada mulanya saudara akan diuji setan atau penyakit. Maksudnya, pada mulanya saudara baru belajar. Sekarang masih mula-mula. Pada mulanya saudara mau menjalankan otoritas ini untuk menyembuhkan orang sakit, bisa diuji oleh setan, oleh penyakit. Begini, seorang bos atau majikan bisa diuji oleh bawahannya. Misalnya bawahannya nakal, enggak mau taat kepada perintahnya, namanya bos itu diuji, majikan itu diuji oleh bawahannya. Dengan demikian juga, kita murid-murid Yesus bisa diuji pada waktu kita menjalankan otoritas atas penyakit dan setan. Seperti anjing kita. Kadang-kadang anjing kita nakal, kita perintahkan dia duduk, dia enggak mau taat. Demikian juga setan-setan sakit penyakit pada waktu kita keluar perintah supaya mereka pergi, kadang-kadang mereka nakal, enggak mau tunduk. Ya, kami namanya diuji. Ya, tetapi mereka adalah bawahan kita. Mau tidak mau mereka harus taat kepada kita. Anjing kita sakit penyakit, setan-setan dalam penginjilan, mereka bawahan kita. Mau tidak mau mereka harus taat kepada kita. Kita paksa mereka taat kepada perintah kita. Kita paksa mereka keluar. Pokoknya kami menjalankan otoritas kita sampai mereka taat kepada perintah kita dalam nama Yesus. Kita harus tekun sampai penyakit itu tunduk. Jadi ketekunan itu sangat penting, saudara. Pada waktu menyembuhkan orang sakit, usir setan. Ketekunan penting. Nah, pada waktu seorang jenderal mengeluarkan perintah kepada bawahannya, dia berbicara tanpa bimbang dan sama sekali tidak takut akan ditolak.
oleh kerana dia diberi otoritas atas bawahannya dan dia mengerti otoritas itu, dia percaya bahawa apa yang dikatakannya kepada bawahannya itu akan terjadi. Itu iman yang memindahkan gunung. Ya. Nah, pengikut Yesus Kristus, iaitu kita, yang diutus untuk memberitakan kerajaan Allah, telah diberikan otoritas menguasai penyakit dan setan. Jadi pada waktu dalam konteksnya pemberitaan Injil, kita perintahkan penyakit dan setan untuk pergi dalam nama Yesus. Kita keluar perintah dengan imannya Allah, tanpa bimbang atau takut akan kegagalan. Nah, sekarang, menanam gereja rumah. Kami anjurkan tidak usah bangun gedung gereja lagi pada akhir zaman ini. Lebih baik menanam gereja rumah. Gereja rumah itu Alkitabiah. Sebaliknya, di Perjanjian Baru, sebetulnya tidak ada gedung gereja, saudara. Begini, pekerja-pekerja masuk kampung berdua-dua atau satu orang saja. Di kampung, banyak orang menderita bermacam-macam penyakit. Apalagi di Longhouse, di Sarawak. Pekerja-pekerja pergi dari rumah ke rumah bertanya kalau ada anggota keluarga yang sakit. Di desa, biasanya ada banyak sekali keluarga di mana ada yang sakit atau ditindas setan. Ya. Kalau di desa, banyak keluarga punya anggota keluarga yang menderita penyakit. Di situ, sembuhkanlah yang sakit dan lepaskanlah yang kerasukan dalam nama Yesus atau Isa kalau melayani orang Muslim. Sesudah terjadi mukjizat, dan pasti akan terjadi, beritakanlah Yesus atau Isa kepada keluarga itu. Jelas, jangan sebut agama Kristen atau pindah agama masuk Kristen. Jangan sebut anak Allah juga. Jangan pada mulanya bilang Yesus itu anak Allah. Mereka nggak bisa ngerti. Orang Muslim menolak. Ya, jangan dulu. Bilang saja, Yesus atau Isa adalah Mesias dan akan mengampuni segala dosamu dan bawamu ke surga. Buktinya, mukjizat yang baru kamu saksikan itu. Apabila sudah terjadi mukjizat, lebih mudah kabarkan Injil. Jelas. Orang yang baru percaya bisa menjadi saluran untuk bawa orang lain kepada Tuhan. Pada waktu orang kampung dengar kesaksian orang yang baru percaya, hati mereka lebih terbuka menerima Yesus atau Isa. Di mana seisi rumah tangga sudah percaya karena menyaksikan mukjizat yang dahsyat, seringkali keluarga itu mau gereja rumah atau persekutuan rumah dimulai di rumahnya. Salah satu hal, mereka tidak mau setan itu balik. Mereka tidak mau penyakit itu berbalik. Jadi mereka minta hamba Tuhan itu berbalik. Mungkin tiap hari Minggu dia berbalik. Begitu dilahirkan, dimulai gereja rumah. Carilah orang baru yang penuh semangat untuk Tuhan. Dia bisa bantu memimpin gereja rumah itu. Gereja rumah itu yang baru mulai bisa dipimpin oleh orang baru yang penuh semangat. Dia bisa bantu. Kadang-kadang pada waktu pergi untuk penginjilan, boleh ajak orang yang baru sembuh untuk bersaksi. Nah, minggu depan, sesi 8, ketekunan dengan iman yang memindahkan gunung. Ketekunan itu penting sekali. Minggu depan, saya berikan kesaksian dari pendeta Carl Henderson. Dia orang Amerika yang dilatih beberapa tahun yang lalu. Itu buat minggu depan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sudahlah. Nah,